Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube BPPM Pasundan. Bersama saya Benta dalam program BPPM Talks episode yang keempat. Tema BPPM Talk kali ini adalah tentang kekerasan seksual, yang dimana kita mengangkat tema ruang aman dari kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup sivitas akademik. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, beberapa waktu lalu banyak pemberitaan tentang kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Mirisnya, ironisnya, terjadinya di ruang lingkup akademis gitu, di perguruan tinggi. Seperti kan yang paling terkenal adalah, yang paling populer kasusnya Unri, yang berita terakhir adalah terdakwa divonis bebas gitu. Nah, dan sekarang saya sudah berada di kantornya Samaita, komunitas yang gencar menyuarakan isu-isu tentang kekerasan seksual, kesetaraan gender dan sebagainya. Dan bersama saya sudah ada Teh Hija ya. Teh Hija selaku founder. Halo Teh, apa kabar? Baik. Tegang banget ya. Maaf openingnya. Nah, Protokoler banget ya. protokoler banget gitu. Nah, Teh, mungkin biasa aku mulainya berangkatnya dari Samaitanya dulu deh. Sejak Samaita tuh komunitas kah, LSM kah, apa gitu? Oke, jadi sebenarnya Samahita ini memang awal terbentuknya kan tahun 2015 ya. Walaupun secara kerja udah dari 2013, tapi terbentuk nama Samahita ini 2015 dengan bentuk organisasinya sebenarnya komunitas gitu. Nah, tapi seiring waktu dan kita ngelihat bahwa ternyata Samahita ini perlu berbadan hukum untuk kerja-kerja pendampingan. Oke. Gitu. Nah, akhirnya tahun 2020, lama ya, 5 tahun baru kita punya badan 2020 ya? 2020 tuh kita punya badan hukum yayasan. Akhirnya kita punya badan hukum yayasan, dan sebenarnya fokus kerja sama kita kan ada di dua fokus ya, kampanye edukasi sama pendampingan sosial. Oke. Gitu. Pendampingan sosial ya gitu. Nah, kampanye edukasinya kita ada beberapa kegiatan, mulai dari diskusi, terus juga pertunjukan seni, terus juga kajian, terus advokasi media juga, terus ada beberapa lah, ada lumayan banyak gitu loh di samping kita. Nah, sama pendampingan sosial untuk korban kekerasan gender. Oh, berarti awalnya tuh komunitas 2012 ya? 2012. Itu tuh berangkat dari anak-anak aja gitu? Bahwa melihat isu ada kesetaraan gender, kekerasan seksual, kita bikin lembaga ya, wadah untuk membantu orang-orang yang nggak bisa bersuara ini gitu. Awalnya gitu, apa gimana? Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya 2013 tuh kita ngadain ikut serta di kampanye One Billion Rising. Jadi itu tuh kampanye global gitu. Terus Indonesia ikutan, terus kita bikinlah di Bandung gitu. Bikin di Bandung sama teman-teman. Tahun pertama, tahun kedua kok makin kesini makin banyak yang speak up nih ke kita gitu. Makin banyak yang speak up, sedangkan secara kapasitas itu kan One Billion Rising tuh bukan organisasi ya, bukan lembaga gitu. Selebrasi aja gitu itu. Itu gerakan sosial. Gerakan sosial. Gitu, kampanye gitu. Nah, itu sedunia kan? Sedunia gitu. Dan akhirnya setiap tanggal 14 Februari kan. Gitu. Dan akhirnya kayaknya kita butuh nih wadah yang karena kebetulan kami pun founder-foundernya adalah orang-orang penyintas isu kekerasan seksual. Dan kita ngerasain bahwa pengalaman kami ketika jadi korban tuh pertama susah cari wadah yang benar-benar aman, gak judging, terus untuk kita cerita soal itu. Jadi wadah untuk cerita, terus juga cari bantuan untuk proses pemulihan tuh benar-benar susah gitu. Kalau waktu 2013-2015 tuh kayak benar-benar ini kemana ya kalau kita nyari bantuan untuk pemulihan tuh kemana ya gitu. Yang secara legitimasinya gitu ya. Secara lembaga itu tuh nggak ada gitu. Bukan nggak ada sih, tapi masih sedikit gitu. Kalau sekarang kan banyak ya, hampir semua organisasi tuh bawa isu feminis juga. Nah, akhirnya ya udah nih kita bikin aja yuk gitu, dengan modal kita pun dapat pelatihan gitu kan, pelatihan pendampingan, terus juga pemahaman ketika kita jadi korban itu rasanya seperti apa. Akhirnya bikinlah si wadah ini, namanya Samahita. Samahita sendiri kan sebenarnya artinya kalau dari bahasa Sanskerta tuh artinya tegar dan kuat gitu. Dan kalau
kebetulan salah satu foundernya ada orang Batak, terus dia bilang sama Hita tuh kalau di Batak artinya bersama kita kayak gitu. Nah, Emang artinya bersama kita. gitu. Walaupun kita pas Kebetulan bikin, tuh ya? kebetulan gitu. Nah Oke. akhirnya oh ya udah sesuai dengan apa ya harapan kita untuk Kisah Hita ini jadi wadah untuk para penyintas kasus kekerasan berbasis gender untuk kuat dan tegar bareng-bareng. Akhirnya 2020 menjadi berbadan hukum. Berbadan hukum yayasan. Alasannya memutuskan jadinya oke berbadan hukum deh kita gitu. Oh, karena Kesadaran ya, apa gitu? selama proses apa ya kerja pendampingan sama Hita, ya kita butuh apa ya butuh legitimasi hukum gitu secara organisasi bahwa ini loh kita melakukan pendampingan gitu dan apa ya bargaining positionnya jadi lebih kuat juga kalau secara badan hukum gitu dan akhirnya ya udah kita putusin untuk berbadan hukum yayasan. Tapi pada saat belum berbadan hukum sudah mendampingi juga kan? Udah. Jadi ya itu karena pengalaman kita ketika kita bilang kita dari komunitas ini ya karena karena komunitas masih mungkin stereotipnya masih sempit ya gitu. Pengertiannya ya bisa komunitas hobi kah atau masih seputar itu gitu. Jadi kayak masih bermain gitu. Jadi masih dianggap mungkin nggak terlalu serius lah atau kayak gimana dan akhirnya ketika kita bargaining positionnya jadi kurang nih gitu ketika kita bilang bahwa kami pendamping sosial untuk kasus ini dan kami dari komunitas ini gitu ketika dengan komunitasnya kan udah komunitas gitu ya oke. Kalau sama Hita itu ada berapa orang anggota? Kalau sama Hita apa ya sekarang kayaknya ada 30 kan ada deh gitu. Karena kan kita ada beberapa divisi kan di situ tuh. Apa aja tuh? Di sama Hita tuh ada divisi pendampingan, Oke. divisi program, terus divisi kesekretariatan, terus ada divisi litbang juga, terus ada divisi konten media, itu sama divisi humas. Itu tuh 30 orang tuh bukan pada awal dibentuk dulu 30 orang Oh kan? enggak, waktu awal Waktu dibentuk awal tuh berapa? 5 orang kalau nggak salah. 5 orang? 5 orang. Dan itu udah mulai menangani kasus 5 orang itu tuh? Udah gitu. Jadi waktu itu kita cuma ada 2 divisi, gitu. Satu program, satu satu program, satu lagi pendampingan. Gitu. Dan nggak ada struktur ketua, nggak ada struktur sekretaris kayak gitu. Emang ya cair teman-teman aja gitu ya? Gitu. Cuman bagi job desk aja nih kamu di pendampingan, aku di program. Oke. Nah, dari awal 2015 sampai sekarang itu kegiatannya apa aja sih sama itu ini? Yang semakin bertambah gitu? Yang kalau dari awal kan yang kita punya tuh kegiatan namanya Dialog Sore. Dialog Sore itu apa? Dialog Sore itu kayak kegiatan diskusi bulanan gitu, ngangkat isu gender, atau ngangkat kasus yang lagi atau isu yang lagi hits lah atau yang lagi rame diobrolin orang. Terus kita punya Berani Bicara Fest gitu. Sebenarnya dulunya namanya Senja Solidaritas. Sebelum ada tren senja-senja ya. Sebelum ada tren senja-senja ya gitu. Oh, karena senja ini jadi kurang jadi diganti gitu. Jadi kok jadi kayak gimana ya gitu. Pemaknaannya gitu karena pakai kata senja itu jadi akhirnya kita jadinya Berani Bicara Fest gitu. Itu acara sebenarnya 2 tahun sekali sih gitu tuh. 2 tahun sekali yang isinya kan kita mikirnya kayak lu bosen nih kalau ngomongin tentang speak up, ngomongin tentang dukungan tapi lewatnya webinar, seminar, diskusi kayak gitu. Tapi yang lebih cair deh gitu. Akhirnya kita bikin kayak pertunjukan seni, puisi. Makanya Berani Bicara Fest, namanya festival gitu ya. Festival kayak gitu. Kita di sana terus juga ada ya bazar kecil-kecilan lah teman-teman jaringan yang mau jualan di situ kayak gitu untuk nunjukin ke penyintas sebenarnya ini yang dukung kamu ada segini banyaknya loh. Terus juga kita punya klub kajian. Klub kajian ini kita ambil dari buku kah atau dari film, dari drama Korea. Kita angkat, kita diskusiin bareng-bareng dan ngelihat dari perspektif gendernya kayak gimana. Dalam acara yang sama kan ya, yang Bicara Fest juga? Enggak, beda. Nah terus juga kita ada apa lagi ya? Nah tahun ini yang terbaru
itu sebenarnya sebelum Permendikbud tuh kita udah yang ngerancang program kampus ramah gender. Oke. Gitu. Terus Program original sama ITA gitu ya. Oke. gitu. Nah, akhirnya pas keluar Permendikbud itu, wah ini bisa dikawinin nih gitu untuk ngedukung implementasi si Permendikbud ini gitu. Kita kerja sama beberapa kampus untuk ngedorong kita bikinin pelatihan, terus juga kita dampingin untuk bikin satgasnya, kayak gitu. Dan sekarang memang masih berproses sih gitu. Karena kan target kampus kan 2022 ini mereka harus sudah kebentukan. Ada itu, terus juga ada kelas gender. Kelas gender? Kelas gender, jadi ada eksternal dan internal. Kalau yang internal ini, jadi orang-orang yang bergabung dengan Samahita, mereka tuh harus ikut kelas gender dulu untuk menyamakan persepsi dan perspektif tentang isu gender, gitu, tentang isu feminisnya. Karena kan kalau di Samahita kita pakai feminis tuh bukan sebagai ideologi aja, tapi sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita lihat itu sebagai pisau analisis, dipakai sebagai pisau analisis untuk membedah fenomena sosial terkait isu gender kayak gitu. Makanya kalau kita ya terserah kamu, misalkan Benta bergabung nih di Samahita, mau kamu alirannya radikal kayak kamu ekofeminisme kayak terserah. Tapi ketika kamu di Samahita, feminis itu dijadikan sebagai pisau analisis. Jadi nggak bisa nih cuma dilihat dari sisi radikal. Sebagai toolsnya untuk kita membedah fenomena gitu ya. Karena kan harus inklusif juga kan. Iya betul. Kayak gitu sih. Nah sebelum kita masuk ke menu utama nih ya, saya menu utama. Sebenarnya dari pelecehan, kan ada ya pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah itu tuh ada bedanya nggak sih sebenarnya? Si pelecehan seksual ini kan sebenarnya turunan dari kekerasan seksual juga. Gitu. Jadi payung besarnya memang kekerasan seksual, tapi kekerasan seksual ini kan ada banyak jenisnya. Dan salah satunya adalah si pelecehan. Gitu. Dan jadi kan kalau kita ngikutin Komnas Perempuan tuh ada 15 bentuk kekerasan seksual nih. Nah, salah satunya sih pelecehan seksual ini. Gitu. Nah, kalau pelecehan seksual itu lebih kayak ke perbuatan secara fisik, verbal ataupun psikis yang dilakukan dengan mengobjektifikasi atau memaksa atau mengintimidasi kelompok yang lebih lemah, gitu. Yang relasinya lebih rendah dari dia, dari pelaku, kurang lebih kayak gitu sih. Bukan gendernya gitu ya. Akhirnya yang disebut pelecehan seksual itu adalah mengintimidasi dan lain-lainnya terhadap perempuan gitu. Kalau kita sih berpikir, kalau kita ya di Samahita gitu. Kalau teman-teman lain mungkin boleh punya pendapat lain. Tapi kalau di kita yang namanya kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi pada perempuan, tapi bisa pada siapapun, even itu laki-laki. Gitu. Tapi yang jadi perbedaannya adalah kalau perempuan, karena kan yang namanya kekerasan seksual gitu tuh dia ada salah satu triggernya adalah adanya relasi kuasa yang timpang. Nah, sedangkan relasi kuasa ini tuh beragam. Ada yang berbasis ekonomi, pendidikan, gender, status sosial, kayak gitu, umur, kayak gitu. Nah, kalau di laki-laki kecil sekali kemungkinan ada relasi gender. Gitu. Kekerasannya terjadi karena relasi ketimpangannya itu ya. Gitu. Bisa jadi dia karena ekonomi, karena sosial, karena status sosial atau pendidikan atau yang lain gitu. Nah, tapi kalau pada perempuan dia pasti ada relasi kuasa berbasis gender. Gitu. Ketika korbannya adalah perempuan. Berarti kalau kekerasan itu mungkin masuknya udah pidana kali ya? Sebenarnya harusnya masuknya pidana ya. Gitu. Cuman kalau sekarang kan yang kekerasan seksual yang diakui secara undang-undang tuh cuma 2, pemerkosaan dan pencabulan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngalamin catcalling misalkan di jalan, ketika dilaporin masuknya paling perbuatan tidak menyenangkan. Nah, si catcalling itu kan itu masuk pelecehan kan? Pelecehan, tapi kategorikannya kekerasan seksual. Iya, masuknya pelecehan seksual karena itu kan ada objektifikasi seksual terhadap target gitu atau terhadap individu.
Jadi kita kalau ngomongin ngomongin kekerasan seksual tuh ada namanya piramida rape culture. Ada piramida rape culture yang itu bisa kita lihat bagaimana sex joke, terus catcalling. Itu tuh kalau di piramida itu ada di level paling bawah. Nah, level paling catcalling ini. Oke. Kenapa level paling bawah? Karena disitulah terjadi normalisasi tentang tentang kekerasan seksual, terus normalisasi tentang objektifikasi perempuan, terus normalisasi tentang nilai-nilai yang membuat seseorang menjadi rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Gitu. Nah itu tuh ada di level paling bawah. Sex joke, rape joke, catcalling itu ada di level paling bawah. Nah, nanti naik ke level berikutnya itu mulai ke penguatan stigma. Jadi kayak misalkan pembatasan ruang gerak perempuan, misalkan bahwa perempuan ada di domestik, laki-laki yang di publik kayak gitu. Terus nanti naik lagi ke tindakan kekerasannya, nanti naik lagi sampai ke tindakan yang melukai secara fisik, nanti naik lagi sampai ke tingkat paling atas pembunuhan gitu. Nah kurang lebih sih jadi kenapa si catcalling itu dianggap sebagai pelecehan seksual, karena dia yang jadi trigger untuk pelecehan selanjutnya terjadi. Dan tadi kan tadi menyebut itu menjadi ternormalisasi gitu ya. Kira-kira itu apa yang menyebabkan itu ternormalisasi? Padahal kita sadar gitu bahwa itu tuh pelecehan gitu, kekerasan seksual gitu. Akhirnya normalisasi itu kira-kira kenapa ya? Jadi kan kayak gini, kita kan selalu normalisasi tuh bisa lewat pendidikan, bisa lewat internalisasi nilai-nilai juga kan. Gitu. Nah kita kan selalu misalkan di dalam sistem ini tuh gitu, bahwa yang laki-laki tuh pasti kayak gitu. Laki-laki yang maskulin tuh dia yang agresif, dia yang memimpin lah, pokoknya nilai-nilai yang dilekatkan kepada laki-laki. Terus ada juga nilai-nilai yang dilekatkan kepada perempuan, gitu, yang akhirnya memposisikan laki-laki dan perempuan tuh seakan tidak punya posisi yang setara gitu. Kesempatan yang sama gitu. Kesempatan yang sama, dan akhirnya itu jadi satu stigma atau jadi satu stereotip yang diamini oleh masyarakat luas gitu. Nah, itu biasanya tercermin dalam candaan-candaan di tongkrongan misalkan gitu. Terus kayak karena kalau kebetulan aku dari Antrop ya gitu. Kalau di Antrop tuh ngelihat candaan atau humor dari satu kelompok sosial atau kelompok masyarakat itu tuh salah satu ekspresi dari nilai yang mereka anut. Jadi gimana tuh? Jadi misalkan di tongkrongan kamu nih, kamu lagi nongkrong sama teman-teman, kalau ada cewek lewat nih, misalnya lagi nongkrong di kantin nih, terus ada cewek dari fakultas lain atau jurusan lain lewat, terus di catcall nih, gitu, dipanggil entah namanya, walaupun namanya misalnya bukan Santi tapi panggilnya Santi atau apa gitu. Nah, dan itu diamini jadi bersepakat gitu, ketawa bareng. Itu kan sebenarnya jadi nilai, ternyata nilai di tongkrongan kamu tuh kayak gitu. Bahwa perempuan sadar atau tidak sadar dilihat sebagai objek seksual. Yang disepakati itu, yang diyakini bersama gitu kan, itu ya. Dan diyakini bersama, dan ketika ada orang yang bilang misalkan negur kayak jangan kalau gitu dong, itu tuh pelecehan, dan itu tuh dilihat sebagai devian gitu, dilihat sebagai orang yang apaan sih gitu, sotoy gitu, keren gitu ya. Azan guys, cut dulu. Nah tadi udah normalisasi kan teh, dan itu kan karena sebuah kebiasaan yang diyakini bersama lah kayak gitu ya di tongkrongan gitu. Kalau tayangan televisi ngaruh nggak ke normalisasi? Ngaruh. Karena kan internalisasi nilai itu bukan cuma pendidikan di dalam keluarga, tapi juga media, terus juga nanti diperkuat oleh institusi dan lembaga, misalkan lewat kebijakan, lewat undang-undang kayak gitu, dan itu ngaruh banget sebenarnya. Nah, kalau tayangan TV sebegitu berpengaruh, kenapa dilestarikan sama? Kan itu perizinan KPI dong, ya kayak gitu kan, gitu perizinan ya ada andil
negara lah, justru ada andil pemerintah di sana yang sadar bahwa ya contohlah sebuah lawakan gitu kan bahkan di set bahwa si wanita ini hanya sebagai pemanis lawakan si pertunjukan doang gitu. Nah menurut Tete itu kenapa bisa lestari gitu hingga sampai detik ini gitu? Ya karena mungkin nariknya dari sini ya. Orang yang bisa menuliskan sejarah, orang yang bisa menyusun nilai adalah orang yang memiliki kuasa atau adalah kalau zaman dulu pemenang perang lah kayak gitu. Dan kondisinya adalah di sistem kita saat ini orang yang punya kuasa atau orang yang punya privilege untuk membentuk media kah atau membentuk nilai di masyarakat lah, itu biasa adalah kelompok, mohon maaf ya, kelompok laki-laki yang secara sistem sosialnya itu diberikan privilege untuk mereka memiliki kuasa lebih gitu. Dan jadi masalahnya adalah akhirnya karena di sistem, sebenarnya aku tuh nggak mau nyebut sistem patriarki tapi nggak ada istilah lain, tapi di dalam sistem patriarki ini gitu, karena sistem patriarki ini kan setidaknya dia punya 3 komponen gitu. Ada komponen nilai ya, gitu. Hypermaskulinitas gitu. Jadi bagaimana laki-laki harus menunjukkan bahwa dirinya adalah laki sesungguhnya gitu. Terus juga objektifikasi seksual terhadap perempuan gitu. Bagaimana perempuan itu dibentuk sebagai objek, bagaimana perempuan itu dianggap sebagai individu kedua gitu, itu kayak gitu. Jadi istilahnya mau perempuan dia pakaian tertutup, cuman pakai nikah sampai pakai nikah aja gitu, dia bakal dilihat sebagai objek seksual gitu. Dan yang ketiga adalah sistem dan lembaga yang mendukung. Sistem dan lembaga yang mendukung. Nah, si 3 komponen nilai ini ya yang terakhir itu. Ketiga inilah yang itu tercermin dalam media, tercermin dalam misalkan produk-produk kapitalis, anjir gaya ya. Terus yang akhirnya itu jadi langgeng aja terus diituin gitu, langgeng jadi terbiasa aja gitu ya. Langgeng untuk terus reproduksi, langgeng untuk terus diamalkan gitu. Nah, itu yang jadinya kenapa sih medianya masih seperti ini gitu ya, karena masih menganut sistem patriarki itu gitu. Dan ketika dikritikkan itu jadi jadi semacam ancaman untuk mereka gitu. Karena emang ya mereka juga hanya melestarikan apa yang sudah dibudayakan mungkin ya gitu ya. Gitu. Karena kan banyak yang berpikir ketika satu sistem itu berlangsung atau lestari lah ya, lestari selama berabad-abad, berarti sistem ini udah ajeb nih, udah kokoh, udah tidak perlu lagi ada perubahan karena sudah dianut oleh masyarakat. Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu gitu. Tapi menurut Tete itu bisa berubah nggak? Bisa gitu. Yang namanya sistem sosial kan bisa berubah, dia dinamis. Dengan bisa dengan pendidikan, bisa dengan memutus rantai tentang rantai-rantai nilai yang beresiko untuk meningkatkan kondisi-kondisi ketidakadilan gender, hal kayak gitu kan sebenarnya bisa gitu. Tapi ini kan jalan panjang ya gitu. Nggak bisa nggak bisa misalkan aku langsung ke Benta kayak, Ben kamu sekarang jadi feminis ya gitu. Kan nggak bisa kayak gitu. Makanya kalau di Samahita kan kita adain kelas gender tuh untuk mereka tahu dulu nih, ngenalin dulu gender tuh apa, terus sistem sosial kita tuh kayak gimana, kayak gitu, relasi kuasanya gimana, kayak gitu. Nah, tadi kan bahwa Samahita ini kan menggunakan si feminis sebagai alat tools untuk melihat fenomena gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tadi udah nyinggungnya ada relasi ketimpangan antara pria dan wanita gitu. Nah, itu tuh seberapa berpengaruh sih Teh? Dan kalau emang segitu dominannya, lantas si para minoritas lah aku bilangnya gitu ya, minoritas teman-teman kita ini Teh, gimana cara mengatasinya gitu, ketimpangan relasi kuasa. Contoh kayak misalkan kita kan lagi ngebahas tentang pelecehan seksual di perguruan tinggi gitu ya. Nah, itu ada ketimpangan antara
dosen dan mahasiswa gitu. Nah itu cara meminimalisirnya gimana gitu atau bahkan mengatasinya gitu? Gimana ya? Sebenarnya itu PR besar yang formulasinya sebenarnya belum ditemukan, belum ajib gitu ya, karena ada banyak formulasi gitu, karena balik lagi tergantung dengan karakteristik kelompoknya, pendekatannya kan seperti apa gitu. Kalau ngomongin kebijakan misalkan ya mau nggak mau memang harus lewat advokasi kebijakan gitu untuk ngerubah si undang-undang tersebut gitu. Tapi di satu sisi juga proses edukasi, proses sosialisasi itu jadi satu hal yang penting juga gitu, untuk ngenalin bahwa ini loh si sistem ini tuh udah merugikan banyak merugikan banyak kelompok gitu, bukan hanya kelompok perempuan atau kelompok minoritas lainnya, tapi juga bahkan laki-laki gitu. Nah, hal itu yang jadi kalau di Samahita aku nggak mau aku nggak tahu kalau di organisasi lain seperti apa, tapi kalau yang di Samahita coba lakuin adalah mencoba untuk mengenalkan dulu tentang si isu ini tuh apa gitu, dan apakah itu berdampak pada kamu atau enggak gitu secara directly gitu ya, secara langsung gitu. Karena misalkan kita nggak ngomongin dulu perubahan global, kita ngomongin dulu aja yang di sekitar kita, bagaimana kita membangun ruang yang aman dulu deh untuk kita di sekitar secara kelompok kita gitu lah, at least tongkrongan gitu ya. At least tongkrongan gitu. Kayak misalkan misalnya temanku gitu, dia nggak ngerti tentang nggak ngerti tentang gender, nggak ngerti tentang, nggak sensitif bahwa itu adalah kekerasan seksual misalkan kayak gitu. Nah, kita kasih tahu tentang itu gitu, dan harapannya sih kalau dari kita selalu bilangnya kayak gini, perubahan itu kan dimulainya dari individu. Gitu. Jadi kita coba masukin perspektif ke individu, perspektif yang baru, perspektif yang berbeda dengan apa yang selama ini dia amini. Dan ketika dia sudah menyetujui tentang itu, dia kan akan bawa nilai itu nih. Ke dalam kelompoknya mungkin. Ke dalam kelompoknya, yang mungkin nanti dari kelompoknya itu akan jadi satu nilai di kelompoknya, nilai baru di kelompoknya, nanti makin lama makin besar dan jadi nilai bersama di satu masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, itu yang walaupun prosesnya panjang, tapi sejauh ini sih itu yang paling menurutku paling efektif untuk dilakukan. Paling masuk akal mungkin ya? Ya, paling masuk akal gitu. Jadi kayak dikasih tahu dulu, terus nanti dikasih pilihan, kamu bisa loh memilih untuk tidak menjadi pelaku misalkan gitu, dan ini cara yang bisa dilakukan misalkan gitu. Makanya kalau di dalam pendampingan sosial sama kita prinsipnya transformative justice ya. Apa itu? Gitu. Jadi bahwa satu kekerasan seksual atau satu kejahatan itu tuh bukan hanya tanggung jawab pelaku, gitu, tapi juga tanggung jawab masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas satu kejadian kejahatan yang terjadi di lingkungannya, gitu. Misalkan dan upaya yang dilakukan adalah memutus rantai tersebut, gitu. Makanya kalau di tingkat kampus kan kayak mahasiswanya nih jadi pelaku, nggak bisa nih, kalian tuh nggak bisa lepas tangan di kampus tuh, nggak boleh lepas tangan karena mahasiswa ini anggota dari komunitas kampus ini gitu, dan komunitas ini gitu secara dia di sana gitu ya, dia di sana dan punya tanggung jawab untuk memutus rantai tersebut. Semua masyarakat sivitas akademik itu sebenarnya ada peran di situ untuk menolong si korban gitu ya, untuk menolong si korban, mengusut kasusnya sampai akhir dan melakukan penanganan terhadap pelaku gitu. Makanya kalau kita biasanya bukan hanya mendorong untuk pelaporan misalkan, pelaporan secara hukum, tapi juga nih pelaku tuh harus dapat penanganan psikolog nih, yang bisa balik lagi normal di sosial gitu ya, atau dia paham bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Karena kan banyak orang yang berpikir bahwa yang ngebela pelaku ya gitu, ngebelanya tuh kayak pelaku juga dulunya korban gitu. Jadi banyak banget yang kayak gitu. Dia juga dulu ngalamin, misalkan dia dipukulin bapaknya misalkan, terus akhirnya dia jadi melakukan kekerasan fisik ke pacarnya misalkan gitu, dan akhirnya itu jadi kita harus memaklumi pelaku karena dia dulunya adalah korban gitu. Nah, tapi yang kita lupa adalah bahwa pelaku memang memang dulunya ada korban, tapi tidak jadi itu pembenaran atas perilakunya, karena
berbeda dengan korban, yang namanya pelaku tuh dia berada dalam posisi punya pilihan. Oke. Pilihan antara jadi pelaku atau enggak. Iya. Gitu kan. Yang namanya korban dia nggak ada dalam posisi aku mau jadi korban nih. Gitu. Karena dia objeknya yang dikenakan Gitu. Nah, itu yang akhirnya kita pikir bahwa dalam kasus kekerasan seksual, masyarakat pun itu punya tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Gitu. Karena mereka ikut menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Selama mereka tetap menginternalisasi nilai tersebut, selama itu juga mereka bertanggung jawab atas fenomena kekerasan seksual itu ya. Iya. Tadi aku menarik pelaku bisa menjadi pelaku karena awalnya dia korban gitu ya. Itu berarti dia itu berdasarkan dendam kah atau berdasarkan bahwa kalian harus merasakan apa yang aku rasakan gitu sehingga jadilah dia pelaku gitu apa gimana? Ya sebenarnya kalau ngomongin kekerasan tuh dia rantai ya. Jadi dia tuh bakal muter selama nggak kita putus tuh si rantai. Okay. Dan motifnya itu bisa bisa karena dia dendam kah, atau ngomongin tentang trauma masa anak-anaknya kah gitu. Terus juga pencerminan kah kayak gitu. Jadi mirroring dari apa yang sosok yang dia lihat, yang dia contoh dan dia lakukan ke orang yang bisa yang lebih lemah dari dia. Lemah dari dia. Oh bisa kayak gitu ya? Bisa dari dia maksudnya kan ketika dia korban harusnya dia menyadari bahwa diperlakukan seperti itu tidak mengenakan gitu. Tapi dia bisa menjadi pelaku gitu. Oh ternyata bisa ada faktornya ya bahwa berantai seperti yang Teteh bilang itu. Okay. Nah sebenarnya yang menjadi kan ketika ada korban kekerasan seksual gitu kita tuh cenderung sulit untuk membuktikannya secara konkret gitu. Sebenarnya apa yang dapat menjadi bukti penguat si pelaku dukungan gitu selain pengakuan dia? Apakah dengan pengakuan dia itu sudah bisa kita yakini bahwa ini orang benar nih jadi korban kekerasan seksual atau gimana? Sebenarnya ketika kita ketemu dengan korban gitu dan dia speak up soal hal itu, gitu, soal kejadian trauma yang dia alami, itu udah jadi satu pembuktian yang kuat sebenarnya, gitu. Yang akhirnya kita sebenarnya nggak boleh meragukan pernyataan korban. Bisa dijadikan bukti gitu. Bukan dia bisa dijadikan bukti, maksudnya bisa dipertimbangkan oleh kita yang mendengarkan gitu ya. Bisa diyakini dulu gitu sama kita. Iya, karena untuk menunjukkan dukungan terhadap korban adalah satunya mempercayai dia. Okay. Even nanti misalkan ternyata terbukti bahwa ceritanya itu berbeda gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ketika dia bercerita, posisikan dia sebagai korban gitu. Berikan kepercayaan terhadap dia gitu. Nah, dan kalau misalkan di alat pembuktian, misalnya kronologis juga jadi salah satu alat pembuktian kronologis dari korban ya. Gitu. Yang dimana kan sebenarnya kronologis dari korban juga itu berdasarkan data empirisnya dia kan, cerita dia lagi. Nah maksudku itu tuh bisa ya maksudnya atau bukan bisa kata yang tepatnya itu tuh gimana kita sebagai yang mendengarkan hal itu, katakanlah ada satu wanita yang bilang sama aku gitu bahwa aku jadi korban kekerasan seksual tapi dia nggak punya bukti. Nah sikap aku tuh berarti harus meyakini dulu kan bahwa benar dia jadi korban kekerasan seksual gitu kan. Iya gitu. Dan kan ada proses kalau di Samahita ya, ketika ada kasus masuk kita akan melakukan asesmen psikologis ke korban gitu. Untuk melihat apakah si trauma yang dia alami ini adalah triggering dari trauma sebelumnya, atau ini adalah trauma yang baru yang dia alami gitu. Trauma yang baru tuh berarti fenomena masih hangat gitu. Istilahnya tuh kayak gini, aku ngalamin kekerasan seksual nih, terus aku lapor. Nah, aku akan dilihat, ini tuh kekerasan seksual yang aku alami, apakah jadi trauma utamanya kah? Gitu, trauma utama yang terjadi, atau sebenarnya ini trauma baru yang kemudian diperkuat oleh trauma-trauma sebelumnya. Tertrigger lagi gitu. Nah, tapi dengan kondisi apapun gitu, apapun kondisinya, apapun latar belakangnya, ketika kita ketemu dengan korban dan dia speak up, karena untuk korban bisa speak up tuh kan effortnya gede banget ya. Gitu. Dia metain resikonya, dia assessment dulu apa dampak buat dia gitu, dan akhirnya sampai dia bisa speak up itu udah effort banget gitu.
Nah yang bisa kita kasih ya memang sebenarnya adalah kepercayaan ke dianya gitu. Jangan meragukan, istilah tuh kayak terus kamu ngapain malam-malam datang ke kosan dia misalkan gitu, atau kamu sih bajunya kayak gitu kan ya. Nah itu tuh ya namanya manusia ya gitu, cukup di dalam hati aja lah gitu, jangan sampai diungkapin ke korban gitu. Jadi sebisa mungkin menunjukkan kepercayaan kepercayaan kita ke dia gitu, dan ya nggak meragukan itu, walaupun tetap kita juga sambil ngegali sebenarnya kronologis sebenarnya tuh kayak gimana yang sih, yang konkretnya seperti apa gitu ya. Nah kan si Sasma Indah ini berarti menerima aduan ya teh, menerima aduan. Sejauh ini berarti laki-laki ada. Oh. Karena kita memang apa ya, yang kita kampanyein kan bukan kekerasan seksual terhadap perempuan gitu, tapi memang kekerasan berbasis gender, gitu, kekerasan seksual gitu, tanpa ada label tanpa ada label gender di belakangnya. Jadi mau itu laki-laki, mau itu perempuan atau minoritas lainnya gitu, ketika dia datang dan mengalami kekerasan, ya bakal kita dampingin. Even berarti kayak soal laki-laki yang di catcalling berarti ada-ada aja berarti itu? Ada-ada aja, tapi sebenarnya gini ya, kalau ngelihat kayak perbedaan ketika korbannya laki-laki atau perempuan. Kasus kekerasan seksual ini terhadap perempuan itu jadi semacam teror. Oke. Misalkan aku ngalamin catcalling di di satu gang dekat kampus gitu. Gang keramat lah kita katakan gitu gang keramat gitu ya. Di mana ada lagi gang keramat itu ada lagi tempatnya. Oke. Di mana di situ tuh banyak suka ada cowok-cowok nongkrong. Gitu. Nah, aku di catcall nih. Aku cerita ke temanku. Misalkan Winda nih. Aku di catcall nih di gang gitu. Nah, aku memberikan ketakutan baru untuk Winda sesama perempuan. Oke. Sesama perempuan, bahwa akhirnya bikin bahwa si Ica di catcall tuh di situ, aku nggak mau lewat situ, mendingan aku muter jauh aja. Walaupun Winda secara langsung nggak ngalamin itu. Gitu. Tapi menjadi teror terhadap dirinya gitu. Dan itu yang jadi kekerasan seksual tuh jadi teror untuk perempuan gitu. Sebesar itu resikonya gitu, kerentanan perempuan untuk mengalami kekerasan seksual. Nah, beda dengan laki-laki gitu. Beda dengan laki-laki, misalkan ketika Benta ngalamin di sex jokes lah ya, bukan di catcall. Sex jokesnya sama ini lagi waria. Waduh. Nah, di sex joke terus kayak Benta cerita ke teman-teman misalkan gitu. Bisa jadi buat teman-teman Benta itu bukan jadi teror, tapi bisa jadi satu bercandaan, satu jokes lagi gitu yang itu tuh jokesnya menyerang maskulinitas kamu gitu. Bahwa kayak kamu juga seneng Ben pasti digituin. Jadi kayak buat mereka itu bukan satu ketakutan gitu. Itu yang membedakan ketika si perempuan dan laki-laki. Jadi sebenarnya perbedaan bukan gender, seks, perbedaan seks ini cukup krusial ya terhadap perilaku menyikapi trigger pelecehan seksual. Ya sesimpel bahwa catcalling, ketika padahal teteh cuma mau cerita gitu bahwa gue lagi tadi di catcalling nih, tapi teteh nggak jadi menceritakan itu, takutnya menjadi teror untuk teman teteh gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, kalau dalam kacamata sama Ita sendiri nih, untuk lingkungan kampus, idealnya tuh gimana sih menjamin ruang aman agar tidak terjadi kekerasan seksual gitu, atau pelecehan seksual sesimpel catcalling gitu di kantin? Nah, sebenarnya ini jualan program sama Ita. Gak apa-apa. Sebenarnya si Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini tuh udah sangat baik ya. Gitu. Karena dia bukan ngomongin penanganan doang, tapi dia ngomongin pencegahan juga. Gitu. Terus bagaimana komposisi mahasiswa di dalam Satgas itu harus lebih banyak daripada tenaga pendidik atau dosen. Tenaga pendidik. Gitu. 50% ya? Ya, sekitar 50%-nya tuh harus dari kelompok mahasiswa. Gitu. Jadi istilahnya tuh di dalam pencegahan tuh kan dia ngomongin tentang sosialisasi, dia ngomongin kampanyenya,
dia ngomongin tentang upaya untuk memutus rantai itu gitu, terus juga ngomongin penanganannya juga, penanganan yang tegas gitu, misalnya ketika ada pelaku benar-benar ditindak gitu. Nah itu jadi satu apa ya, jadi satu upaya yang menurutku sih komprehensif ya gitu. Jadi penanganannya jelas itu, terus alur pendampingannya pun jelas gitu, terus juga pencegahannya pun jelas gitu. Jadi nggak cuman selama ini kan kayak yang kayak udah berita-berita yang lagi ramai sekarang gitu, mahasiswa korban yang melapor, terus apalagi kalau dosen gitu. Jangankan ditindak berperspektif korban gitu, yang ada banyak banget kasus korbannya di DO. Atau korbannya justru yang dikasih sanksi diskorsing kayak gitu-gitu. Itu kan nggak tidak berperspektif korban banget gitu. Jadi posisi korban, udah dia jadi korban terus dia ngalamin korban secara sistem juga gitu. Nah sebenarnya dua kali menderita gitu ya. Sebenarnya apa yang ada dalam wacana Permendikbud ini yang jadi menjadi baik untuk diterapkan dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, karena nggak cukup cuma pencegahan doang gitu, penanganan pun harus. Penanganan bukan after ya, maksudnya setelah terjadi gitu ya, setelah terjadi kekerasan seksual terhadap korbannya, penanganannya harus seperti apa gitu ya. Lantas yang kira-kira menurut Teteh gitu, yang paling minim, yang paling deket gitu yang bisa diupayakan oleh si perguruan tinggi teh, hal-hal seperti apa gitu untuk mencegah hingga akhirnya menangani kekerasan seksual itu sendiri? Yang paling mungkin ya pengalaman dari beberapa bulan ini ya gitu, karena ternyata menyiapkan satu tim untuk penanganan kasus tuh, itu tuh jadi hal yang sangat berdampak untuk kasus kekerasan seksual di ranah kampus ya. Oke lah, nggak usah ngomongin satgas gitu, tim kecil aja gitu. Kayak misalkan sebelum ada Permendikbud ini kan kayak UIN, terus UPI itu udah punya tim penanganan nih. Gitu. Dan itu tuh jadi jadi wadah untuk korban itu tuh buat dapat. Itu tim penanganan independen aja gitu berarti? Iya, sebelumnya independen gitu. Walaupun kalau yang di UIN dia UKM ya, jadi UKM gitu. Dan Women Crisis Center-nya tuh kalau di UIN tuh. Nah, itu aja udah jadi jadi satu perubahan yang ngasih dampak gede banget gitu untuk itu. Seenggaknya kayak aku masih punya rasa takut mengalami kekerasan seksual, tapi seenggaknya aku tahu ketika aku ngalamin itu aku harus kemana, harus pergi kemana gitu gitu. Nah sebenarnya kampus itu bisa loh ngasih satu ruang di mana korban bisa lapor gitu. Yang dimana bukan satgas, pembuatan si kelompok tadi yang tadi bilang. Nah, tim teknisnya itu sendiri ya. Kampus tuh bisa ya buat orang itu ya. Bisa banget kan. Itu yang langkah yang paling minim kan, berarti yang paling bisa. Ya tentunya kita harus aware dong dengan mengingat semua yang terjadi hari ini gitu kan. Ada beberapa banyak kasus yang terjadi kekerasan seksual yang terjadinya ironisnya di lingkungan pendidikan tinggi gitu ya kan. Berarti itu yang paling dekat ya, membuat sekelompok teknis. Itu berarti sebenarnya bisa aja kan ya kayak awalnya Sosmaita berdiri aja gitu, kayak bisa dari kelompok mahasiswa gitu lagi nongkrong. Teman gue nih lagi dengar cerita gini, kita bikin aja gitu secara independen tuh harusnya bisa aja kan ya. Bisa aja. Teman-teman yang teman-teman mahasiswa gitu bisa aja bikin kan. Karena banyak juga kan kayak misalkan ada Girls Up, terus ada Hope Help gitu, terus juga ada Reswara gitu. Di kampus-kampus tuh mulai banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang bikin mungkin ya semacam lembaga pengaduan lah, tempat cerita juga gitu yang nanti mereka bantu. Tapi mungkin paling di lemahnya di itu ya Kak Teh,
bukan regulasi, bukan badan hukum kan, karena berarti jadinya. Nah, kalau di ranah kampus susahnya adalah ketika dia bukan UKM resmi Ya itu maksudku, universitasnya, secara resmi, secara formal gitu. Nah itu yang jadi susah untuk mengadvokasi sebenarnya, makanya harus ada tim yang memang dia kalau dari Permendikbud itu kan dia memang harus ada keputusan rektor Ya. untuk memperkuat itu kan. Gitu. Nah, Untuk itu bikin satgasnya kan ya. kayak gitu. Nah itu juga yang jadi salah satu yang paling penting gitu. Tapi sebelum ke sana, seenggaknya kasih wadah dulu deh, wadah yang aman dulu nih buat korban gitu. Sambil mengadvokasi ke kebijakan misalkan kayak gitu. Jadi setidaknya si korban-korban ini tuh nggak ngerasa khawatir banget gitu kan, karena gue di kampus gue ada kok yang peduli sama kekerasan seksual gitu kan, dan mau ngebantu gitu kan. Karena sejauh ini mungkin banyak juga kali ya seperti yang kita lihat di pemberitaan yang populer kali ini, mungkin pada awalnya yang kasus Universitas Riau dia nggak berani speak up kali ya, tapi karena ada wadahnya, teman-temannya saling ngebantu dan berani dia speak up gitu. Nah terus aku pengen tahu bahwa ketika korban sudah mengalami kekerasan seksual, langkah awal yang tepat yang harus dia lalui apa teh? Baik perempuan laki-laki ya. Pertama sebisa mungkin menjauh dari pelaku. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian tinggal satu rumah atau satu kosan gitu, sebisa mungkin jauhi dari pelaku. Kalau misalkan tidak bisa menjauh dari pelaku, cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Apakah teman terdekat kah gitu yang tahu kondisi kamu seperti apa. Gitu. Untuk ketika misalkan terjadi suatu kekerasan atau suatu tindakan yang bisa menyebabkan trauma, itu kamu bisa minta bantuan ke dia. Gitu. Nah, terus juga kalau misalkan udah ada tindakan kekerasan, sebisa mungkin kumpulkan buktinya. Gitu. Apakah screenshot chat atau foto lebam misalkan, atau hal-hal lainnya gitu yang menurut kamu itu bisa didokumentasikan. Menjadi bukti pendukungnya. Gitu ya. Apakah nanti itu akan digunakan atau enggak gitu. Misalkan ngapain aku simpen, aku nggak mau bawa ini ke jalur hukum kan. Lebih baik disimpan aja dulu gitu. Disimpan gitu di bukti-buktinya. Karena kita nggak tahu kan ke depan penanganannya kayak seperti apa gitu. Terus yang kalau misalkan mulai ada gangguan, ada hal yang mengganggu keseharian gitu, lebih baik cari lembaga bantuan. Hal yang mengganggu keseharian itu berarti gimana gitu? Misalkan aku di catcall nih. Nah, hari ini tuh aku di catcall. Nah, di hari-hari berikutnya itu tuh jadi mengganggu tidurku gitu. Jadi traumatik gitu ya? Jadi gangguan tidur kah, atau gangguan makan kah, atau gangguan bersosialisasi kah gitu. Nah, saranku adalah cari lembaga bantuan yang menyediakan pelayanan untuk pendampingan kasus. Nggak harus sama HITA karena ada banyak gitu. Gitu. Kesana dan konsultasikan gitu. Justru saran ya yang Teteh katakan gitu, berangkat dan mencari yang orang terpercaya dulu ya, bukan ke badan hukum dulu gitu, bukan yang berwajib dulu ya. Nah itu balik lagi sebenarnya pilihan dari masing-masing ya gitu. Apakah boleh ke lembaga aparat penegak hukum? Boleh gitu, boleh banget gitu. Apalagi kalau kejadiannya baru banget terjadi dan kalian punya kapasitas dan punya kekuatan untuk itu, boleh banget untuk laporin gitu. Tapi saranku sih nggak polos ya, nggak polos lapor sendiri. Iya gitu. karena kan itu jadi impulsif katanya ketika jadi korban. Jadi korban ya udah impulsif aja datang tiba-tiba ngelapor gitu. Tapi jarang banget korban lapor ke. Jarang banget. Kalau mungkin bisa dibilang kayak dari 10 mungkin syukur-syukur ada satu dari 10 kasus gitu ya. Udah syukur banget ada satu korban yang dia ngelaporin berani melapor ke aparat. Jarang sekali justru. Jarang banget gitu. Karena resiko-resiko yang akan mereka alami ketika dia melaporkan itu ke publik gitu ya. Atau dampak-dampak yang mereka alami apa gitu. Itu tuh
mereka tahu, dan itu yang jadi pertimbangan mereka untuk speak up atau enggak. Ya. Nah makanya kan yang kita perlu pastiin tuh bahwa ketika kamu speak up, kamu aman loh, identitas kamu aman, terus juga ya khususnya secara identitas ya, gitu, secara identitas aman kayak gitu. Makanya banyak juga yang mereka tuh cerita trauma kekerasan seksualnya tuh baru cerita pertama kali ke Samahita. Gitu, karena karena ketika misalkan aku cerita sama temanku, belum tentu temanku akan mendukung atau nggak akan judging atau nggak akan menyebarkan cerita ini ke orang lain gitu. Nah, ketika mereka cerita ke Samahita, karena Samahita ini nggak ada dalam circle mereka, itu jadi membuat mereka lebih aman gitu untuk cerita. Lebih percaya untuk cerita gitu. Karena kita nggak kenal orang tuanya siapa, kita nggak kenal saudaranya siapa, kita nggak tahu circle pertemanannya di mana gitu. Jadi buat mereka jadi lebih terbuka untuk cerita ke Samahita. Dan sejauh ini para penyintas yang cerita ke Samahita ini paling sering langsung deh, atau ada juga lewat Instagram gitu? Kalau kita emang ada yang lapor lewat Instagram, tapi biasanya dari Instagram itu kita balas untuk diarahin ke hotline. Hotline-nya Samahita. Jadi dia berceritanya lewat telepon gitu? Tergantung korban. Kalau di Samahita kan benar-benar keputusan tuh diambil korban gitu. Apakah secara konsultasi dia mau via chat, atau konsultasinya mau via Zoom, mau via telepon, itu terbalik lagi senyamannya korban mau kayak gimana. Karena kalau di Samahita pun misalkan kita penanganan nih gitu, kita kan bantu nih analisisnya tuh kayak analisis resiko lah ya gitu. Nah biasanya di Samahita tuh kita kasih tahu, misalkan kita dampingin Benta nih, Ben nih kamu tuh punya 3 pilihan nih Ben gitu. Pilihan 1 resikonya seperti ini, pilihan 2 resikonya seperti ini, pilihan 3 resikonya seperti ini. Sebelum dia bercerita gitu ya? Setelah dia bercerita. Setelah dia bercerita. Kan biasanya korban tuh ada dalam posisi yang kalut dan nggak bisa jernih aja. Nggak bisa berpikir jernih tentang ini. Akhirnya misalkan yaudah aku up di media, di medsos, aku bikin tweet misalkan kayak gitu. Nah biasanya kalau sama kita dia cerita, terus kita nanti bantu bantu rapihin kronologis ceritanya, terus kita bantu analisis resikonya seperti apa, pilihan yang dia punya apa aja, misalkan kayak gitu. Nah nanti kita kasih nih kamu punya 3 pilihan ini. Menurut kamu kapasitas kamu mau ngambil yang mana? Even dia mau ngambil yang menurut kita paling beresiko pun ya nggak masalah gitu. Nah berarti misalkan dia udah milih, aku mau ngambil pilihan A aja. Oke, resikonya kayak gini ya gitu. Sekarang kita obrolin strateginya kayak gimana biar bisa meminimalisir si resiko ini gitu. Udah even itu dia mengambil resiko yang paling tinggi pun Samahita akan mendampingi yang jelas gitu ya. Gitu. Ya setidaknya ketiga resiko ini udah dijelaskan kepada si korban kan. Kita harus ngasih. Jadi kewajiban dari kita adalah memberi informasi tentang itu gitu. Oke, misalkan kamu mau bawa ini ke ranah hukum. Endingnya pernah ada yang nggak milih nggak teh bahwa ya udah deh aku ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya endingnya ada pernah yang kayak gitu nggak? Ada aja. Karena kan yang lapor ke Samahita tuh nggak selalu ngomongin penanganan antara dia dan pelaku. Ya, maksudnya untuk diselesaikan dengan pelakunya. Gitu. Karena balik lagi kalau fokus Samahita kan kita pemulihan korban ya. Gitu. Jadi kayak even dia ngambil pilihan yang akan menindak pelaku pun, korban tuh harus ikut proses pemulihannya. Gitu. Karena ya sama aja bohong kalau dia nggak ikut pemulihan, terus fight dengan si pelaku, pelakunya. nah akan jadi trauma berlapis lagi nanti. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya adalah trauma psikis yang dia jalani seumur hidupnya itu setelah jadi korban kan ya. Nah, tadi Tete bilang kan bahwa dari 10 paling 1 yang mau bicara gitu. Itu pun udah untung kalau itu udah untung gitu. Nah, Samahita sendiri memberikan edukasi katakan upaya-upaya untuk berani speak up gak sih? Iya, kalau kita atau kan memang gitu.
tagline-nya sama kita kan speak up stay strong ya. Itu karena kita berpikir bahwa ketika mereka speak up berarti mereka udah punya kekuatan dan harus tetap kuat nih gitu. Nah, dan yang kita kampanyein ke mereka adalah ketika mereka speak up, ada kami yang akan mendukung kalian gitu. Kepercayaan itulah yang harus, yang bukan harus, maksudnya yang dikasih tahu ke mereka gitu ya. Kita coba untuk kasih ke mereka gitu, bahwa ketika kamu mau cerita, kamu akan aman, identitas kamu terjaga. Bahkan istilahnya kayak gini, kita sama-sama tim pendampingan nih, dari divisi pendampingan. Aku megang kasus A, kamu megang kasus B. Aku tuh bisa nggak tahu kasus B tuh korbannya siapa gitu. Saking dijaga banget gitu ya. Gitu. Jadi aku nggak tahu korbannya siapa, lokasinya di mana, ini anak mana, itu nggak tahu gitu. Begitupun kamu nggak tahu nih kasus yang aku pegang tuh orangnya yang mana. Gitu. Orang yang mana? Jadi siapanya tuh nggak tahu ya. Jadi cuma tahu ada kasus misalkan pemerkosaan lagi ditangani Nica. Udah sampai situ doang. Gitu. Walaupun ada dalam satu divisi. Tapi ketika beda tim juga nggak akan tahu gitu siapa orangnya. Gitu. Jadi itu yang sering salah satu upaya kita untuk menjamin Samahita ini jadi tempat aman untuk kamu cerita, karena hanya tim yang mendampingi kamu aja yang tahu cerita itu. Yang berpapasan muka sama kamu aja gitu yang akan tahu apa yang terjadi gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sempat nyinggung Permendikbud yang nomor 30 ya, yang 2021 itu kan sempat dikawinin sama program Samahita. Nah, aku pengen dengar pandangan Teteh atau pandangan Samahita terhadap Permendikbud 2021 inilah. Terkait ini ya, ya tentu gitu, ini diperuntukkan untuk mencegah kontroversi. Nah, aku ingin membahas itunya justru. Beberapa waktu lalu kan seperti yang kita ingat bahwa ada yang bilang bahwa ini undang-undang ini melanggengkan perzinahan, prostitusi lah gitu. Nah, aku pengen dengar pandangan Teteh terkait kontroversi itu. Iya, kalau menurutku sih itu overthinking ya. Oke. Sebentuk overthinking terhadap peraturan ini, terus juga karena di dalam situ tuh tidak sama sekali membahas unsur-unsur perzinahan gitu. Itu tuh benar-benar fokus di dalam Permendikbud itu ya. Fokusnya adalah untuk memberikan hak atas rasa aman, hak pemulihan terhadap korban gitu. Nggak ada ngomongin tentang memperbolehkan untuk berzina kah, memperbolehkan untuk hal-hal lain gitu. Sebenarnya kan yang mereka serang kan ada atas perizinan korban di setiap di pasal 2 itu kan. Nah, itu gimana tuh? Senjata mereka kan selalu itu gitu. Berarti dong kalau korban berizina, wajinah nih boleh nih gitu kan. Oke. Kalau di dalam kekerasan seksual sebenarnya untuk ngelihat ini kekerasan seksual atau bukan adalah lihat dari konsen. Gitu. Cukup lihat dari konsen aja gitu. Apakah keduanya memberikan konsen atau hanya salah satu yang atau salah satunya dia memberikan konsen tapi dalam kondisi jadi kalau tekanan atau manipulasi atau bujuk rayu atau berada dalam pengaruh obat gitu, atau berada dalam tekanan relasi kuasa yang lain gitu. Nah, Permendikbud ini mau melihat tentang hal itu, gitu, bahwa yang namanya kekerasan seksual tuh layernya banyak loh, gitu, bukan bukan hanya sekedar memberi persetujuan atau tidak, gitu. Jadi nggak sedangkal itu gitu ya, nggak cuma gitu. Sampai setuju atau enggak, udah pelecehan nggak gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya bukan kalaupun ada di situ ngomongin tentang, karena yang jadi fokus, ini tuh yang jadi fokusnya tuh jadi berubah gitu loh. Jadi kabur gitu kan si niat utamanya gitu. Karena niat utamanya adalah ya terserah lah istilahnya, kalau menurutku sendiri ya, ini pandanganku sendiri. Terserah lah dia mau berzina kayak istilahnya atau mau apapun itu gitu, tapi aku mau melindungi ketika dia mengalami kekerasan seksual. Gitu. Fokusku di situ gitu.
apakah dia tinggal bareng kah atau apa, itu hal Koridornya lain. itu gitu Itu ya. beda pembahasan. Iya. Gitu. Karena yang fokus di yang fokus di Permendikbud ini adalah penanganan kekerasan seksualnya. Peruntukan si aturan itu untuk korban justru ya, bukan untuk untuk korban. dimanipulir agar mencari korban gitu ya. Karena aneh banget ya, maksudnya tuh ya secara logika aja gitu ya, Kemendikbud ngeluarin peraturan yang misalkan itu melegalkan perzinahan gitu. Ya, bunuh diri gitu. Kan maksudnya nggak masuk akal aja Iya. untuk secara itu pun gitu. Secara Dan regulasi juga gitu kan. gitu. Ya. Karena jelas-jelas yang diangkat di sini adalah si tindak pidana kekerasan seksualnya. Oh ya. Nah, tadi kan ya sebenarnya kan Permendikbud ini kan terkhususnya untuk perguruan tinggi ya Teh ya. Nah, kalau menurut Teteh perlu nggak sih organisasi kampus, LKM kampus mengadakan ruang atau diskusi yang rutin terkait isu pelecehan dan kekerasan seksual ini? Oh, penting banget ya kalau itu mah gitu. Karena kita kan cuma taunya Permendikbud nih. Ya. Padahal Itu sebenarnya juga ada yang nggak tahu. Ya, padahal sebenarnya Kementerian Keuangan pun punya aturan yang sama. Oke. Gitu. Jadi mereka juga punya peraturan yang dimana aku lupa peraturan menteri nomor berapa gitu. Tapi mengharuskan bahwa setiap memiliki SOP untuk penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di ranah kerja, lingkungan kerja gitu. Jadi misalkan apakah itu di tingkat komunitas di mana, menurutku itu jadi yang penting ya gitu untuk punya SOP penanganan kasus, apalagi kalau misalkan komunitas atau kelompok mahasiswa yang bawa isu kiri gitu, atau bawa isu-isu tentang kelompok marginal misalkan gitu. Nah, kan miris aja ya gitu ngomongin tentang kelompok marginal, tapi ketika ada kekerasan terjadi di kelompoknya atau di komunitasnya, berpangku tangan. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau bakal lepas tangan gitu ya. Jadi sebenarnya semacam SOP itu jadi penting juga untuk ada di dalam komunitas, di tingkat komunitas. Secara rutin menjadi sebuah kajian rutin gitu ya. Karena kan nah ini dia yang menariknya bahwa urusan seksual di pendidikan Indonesia mungkin ya setauku kan cenderung tabu gitu ya Teh. Cenderung bahwa ya Teteh ngebahas seksual tuh rada kagok lah gitu. Nah menurut Teteh tuh itu di umur berapa ya gitu yang paling elok gitu? Apakah dari SD, SMP? Kebetulan aku punya anak umur 3 tahun. Ya. Anaknya laki-laki. Salah satu ketakutanku adalah takut dia gedenya jadi pelaku. Oke. Gitu. Jadi bahkan dari umur 1 tahun tuh aku udah ngajarin dia kayak bagian tubuh mana yang boleh dipegang orang lain, bagian tubuh mana yang aku kasih tahu bahwa bagian tubuh kamu yang boleh dipegang oleh kamu itu juga berlaku ke orang lain gitu. Jadi kayak kamu pun nggak boleh megang bagian tubuh dia. Oke. Jadi sekarang ini anak tuh kalau dipeluk tanpa izin dia akan teriak no gitu. Nah, ngajarin tentang otoritas tubuhnya gitu. Terus juga ngajarin tentang izin ke ini untuk anak-anak di balita gitu ya. Ngajarin untuk dia izin dulu ketika mau cium kah, atau ngajarin dia untuk peluk kah gitu. Karena kan anak kecil suka tuh tiba-tiba main peluk gitu ke anak kecil yang lainnya gitu. Nah, aku coba ajarin itu, terus setidaknya mereka punya bubble yang melindungi dia gitu ketika jadi semacam red flag atau peringatan ketika sensor ketika ada orang yang melewati batas itu gitu, batas kenyamanan dia gitu. Nah itu sebenarnya kalau dari awal kita ngomongin tentang itu gitu, karena sex education tuh kan bukan kita. Nah kalau di kita udah jarang banget pakai kalimat sex education. Ya itu dia maksudnya. Karena udah stigmanya udah aja baik ngomongnya kayak sex education. Ya udah gitu. Ngomongnya udah Kama Sutra lah. Ya gitu dia kan. ya. Gitu makanya. Jangan ketawa Anda, hey. Oke. Makanya sekarang kita ngomonginnya ya
pendidikan kesehatan reproduksi Ya. gitu ngomonginnya ke sana gitu. Nah itu sebenarnya yang dimulai diajarinnya dari sekarang dan secara level pendidikan pun akan meningkat gitu sih. Mungkin terakhir kali teh, tadi kan kita udah ngebahas tentang Permendikbudristeknya dan sama Hita sendiri membuka untuk teman-teman penyintas untuk cerita gitu dan dijamin identitasnya gitu. Nah, menurut sama Hita sendiri, standarisasi ruang aman perguruan tinggi atas kekerasan seksual itu apa? Perlindungan dan pemenuhan hak korban ya, itu sih yang paling penting Dalam apapun ya, dalam nanti apapun materialnya, psikisnya, gitu. penyembuhan, Pemulihannya. gitu ya. Itu sih yang jadi penting ya kalau menurutku, itu yang harusnya ada di ranah kampus ya. Ya, ranah kampus. Gitu. Jadi mereka harus punya layanan psikolog yang tetap menjamin ya, balik lagi menjamin identitas korban gitu. Terus juga tidak ya, memberikan ruang yang aman setidaknya minimal untuk korban bercerita aja. Kalaupun si kampusnya, karena kan tidak semua kampus punya sumber daya yang bisa menyediakan psikolog atau yang capable gitu ya. Setidaknya mereka punya menjadi wadah dulu untuk menampung cerita korban, dan misalkan untuk pemulihannya atau bisa berjejaring dengan komunitas atau organisasi yang ada gitu yang bisa memberikan layanan pemulihan untuk korban. Terakhir mungkin teh ada sebuah, biar teman-teman lebih aware lagi tentang, biar kayak acara-acara serius gitu. Ya nggak sih? Ya, untuk teman-teman lebih aware lagi tentang kekerasan dan kepelecehan seksual di kampus. Apa yang lebih harus diperhatikan gitu. Oke. Ada satu quote ya. Ini sering aku sebutin sebenarnya kalau di beberapa kegiatan. Ya. Ada suatu quote dari Jane Goodall. Sebenarnya Jane Goodall ini dia ahli primata gitu, tapi quote ini bagus banget. Karena kita juga primata kan. Betul sekali. Nah, dia bilang kalau kita tidak mengerti atau memahami sesuatu, kita tidak akan peduli. Dan ketika kita nggak peduli, kita tidak akan melakukan sesuatu untuk perubahan. Dan ketika kita tidak melakukan suatu perubahan, maka sesuatu yang merugikan ini akan terus terjadi. Berarti berangkat dari kepedulian. Ya, berangkat dari mengenali dulu tentang isunya, pahami isunya, bangun kepeduliannya, lalu lakukan perubahan. Ada, luar biasa. Terima kasih Teteh, sehat-sehat selalu. Terima kasih siap. sudah mengizinkan kita untuk datang kemari untuk mengganggu dan berdiskusi. Itulah dia teman-teman, usai sudah perbincangan kita dengan sama Hita. Sampai berjumpa di kesempatan sebelumnya. Panjang umur, hal-hal yang baik, dan ingat, nyatakan kebenaran bukan membenarkan kenyataan. Saya Akbar Benta, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.